Shalom. Berapa banyak saudara yang diberkati pagi ini. Haleluya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong kita yang ada di sini dan juga yang ada di live streaming. Saya percaya Tuhan hadir di mana kita ada. Judul firman Tuhan pagi ini adalah kehidupan setelah kebangkitan. Katakan sama-sama. Kehidupan setelah kebangkitan. Kehidupan setelah kebangkitan. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang percaya berkata, amin. Kehidupan setelah kebangkitan. Saudara, ada 3 perkara penting yang kita bisa pelajari pagi ini. Kehidupan setelah kebangkitan. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Jumat Agung Yesus mati, dan hari Minggu kita merayakan Yesus bangkit, saudara. Dan setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi, saudara-saudara? Firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Yesus membuktikan, meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia hidup. Saudara, murid-murid ketika Yesus mati, ada yang meninggalkan pelayanan, ada yang lari dari Yesus, ada yang menangis. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus butuh waktu 40 hari berulang-ulang menunjukkan dirinya kepada mereka, meyakinkan bahwa dirinya hidup. Haleluya. Bukankah kehidupan kita sering ragu dan bimbang tentang kuasa Tuhan? Tetapi Yesus menyadari kelemahan manusia. Itu sebabnya Yesus berulang-ulang meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Yesus ingin meyakinkan kepada mereka bahwa setan tidak berkuasa atas Yesus, maut tidak berkuasa atas Yesus, kematian tidak berkuasa atas Yesus, bahkan masalah apapun tidak berkuasa atas Yesus. Yesus yang berkuasa atas seluruh badai kehidupan ini. Dan Yesus meyakinkan mereka, kalau kamu percaya kepadaku, maka engkau mestinya menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Kalau aku tidak dikuasai maut, engkau juga tidak boleh dikuasai maut. Matius 18, firman Tuhan berkata, aku akan mendirikan gerejaku, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak menguasainya. Gereja ditakdirkan Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkemenangan, tidak dikuasai oleh maut, tidak dikuasai oleh masalah. Kita hidup berkemenangan
Karena Yesus yang kita sembah, dia sudah bangkit dari maut. Ada saudara-saudara? Hal yang pertama yang kita perlu renungkan saudara-saudara, bahwa dia hidup, dia berkuasa atas kita, dia sanggup menolong kita. Apapun persoalan saudara, dia lebih besar. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada kita, ketika ada masalah, mata kita jangan tertuju terus kepada masalah. Kalau mata kita tertuju terus kepada masalah, masalah akan terus menguasai kita dan kekuatan kita akan semakin habis dan kita masih semakin lemah. Tetapi selama mata kita memandang kepada Tuhan yang besar, saya percaya kekuatan baru akan terus mengalir atas kita. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus bangkit dari maut, kemudian Yesus menunjukkan bahwa dirinya hidup. Dan yang kedua, Yesus berulang-ulang selama 40 hari itu dia berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus tidak berbicara tentang yang lain. Yesus hanya berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus tidak berbicara tentang hari kiamat. Yesus tidak berbicara tentang makanan dan minuman kekayaan. Tetapi Yesus berbicara tentang the kingdom of God. Apa itu kerajaan Allah, saudara-saudara? Kerajaan Allah itu berbicara tentang satu kehidupan yang berkemenangan. Kerajaan Allah itu berbicara tentang satu tempat di mana kita hidup di dalamnya. Alkitab berkata itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Bahkan siapa percaya kepada Yesus dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya, pada saat itu sebenarnya dia sedang dipindahkan dari satu dunia kepada dunia yang baru, yaitu dunia kerajaan Allah. Haleluya. Di dunia kerajaan Allah itu sebenarnya kita sedang berjalan, saudara-saudara, tanpa kita sadari. Itulah kerajaan Allah. Di sana ada damai, di sana ada sukacita, di sana ada perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah kerajaan Allah. Amin, saudara-saudara. Kenapa maut tidak lagi berkuasa atas Yesus? Karena Yesus tidak lagi hidup seperti sebelum dia mati. Beda nggak kehidupan Yesus sebelum mati dengan sesudah bangkit? Sebelum mati, Yesus tidak bisa masuk ke ruangan. Harus lewat pintu. Tapi setelah Yesus bangkit dari maut, dia bisa masuk ke ruangan kemana saja pun. Dia bisa masuk. Kenapa? Dia memakai tubuh kemuliaan. Dia hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya. Berbeda, saudara-saudara. Dia maha hadir, saudara-saudara. Tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Dia berbicara tentang kerajaan Allah, meyakinkan mereka bahwa hidup dalam kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang tak tergoncangkan. Kerajaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga itu kita akan nikmati nanti ketika kita masuk surga. Itu juga kerajaan Allah. Tetapi surga yang akan kita nikmati nanti di surga, hari ini kita sudah bisa menikmati. Amin. Selama kita hidup di dalam dunia. Amin. Kerajaan Allah itu hari ini dan juga yang akan datang. Kita sedang berjalan di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan, saudara-saudara. Yesus meyakinkan para murid, kalau engkau percaya kepadaku, aku yakin, aku ingin engkau hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dari hari ke hari. Engkau tidak lagi meninggalkan pelayananmu, engkau tidak lagi lari dari panggilanmu,
tetapi engkau akan hidup di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Itu engkau alami kemenangan demi kemenangan. Dunia di mana engkau hidup, dunia yang berbeda sebelum engkau mengenal Yesus. Itulah dunia kita, dunia kerajaan Allah. Amin. Yang terakhir, bilang sama sebelahmu yang terakhir. Amin. Amin. Haleluya. Ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Yang pertama tadi, Yesus meyakinkan mereka bahwa Dia hidup. Yesus kita hidup, amin. Yang kedua, Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Kita sekarang hidup dalam kerajaan Allah, amin. Dan yang ketiga, yang Yesus sampaikan kepada mereka, supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Tiga hal ini adalah hal yang penting yang Yesus sampaikan ketika Dia bangkit dari maut. Kalau Yesus sampaikan tiga hal ini, berarti ini sesuatu yang penting. Sebenarnya banyak hal yang Yesus ingin sampaikan, tetapi tiga hal ini Yesus sampaikan. Artinya tiga hal ini kita harus juga hidupi dan yakini, terima, supaya kita diberkati. Yang ketiga, engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Engkau harus terima janji Bapa. Jangan tinggalkan Yerusalem, karena Bapa berjanji engkau akan menerima Roh Kudus. Kalau engkau sudah terima Yesus, kalau engkau sudah percaya Yesus, Dia hidup. Kemudian kalau engkau sudah hidup di dalam kerajaannya itu, dan Yesus menambahkan satu lagi, engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Murid-murid itu, apakah mereka sudah dipenuhi Roh Kudus sebelumnya? Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, Yesus tidak perlu janjikan tentang Roh Kudus. Betul tidak? Ada nggak ayat firman Tuhan yang pernah kita baca? Yesus meniupkan nafasnya di Yohanes pasal yang ke-21, dan terimalah Roh Kudus. Tetapi di kisah itu murid-murid tidak langsung penuh Roh Kudus kemudian mereka berbahasa roh. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Tetapi di kisah para rasul lah, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh, dan mereka sejak saat itulah mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya membaca ini di terjemahan bahasa Batak, saudara-saudara. Saya menangkap pemahaman yang lain. Di dalam bahasa Batak artinya kira-kira begini. Yohanes itu dibaptiskan dengan air, tetapi kamu tidak dibaptiskan dengan air, melainkan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata begini, Yohanes dibaptis dengan air seluruh hidupnya, tubuhnya basah kuyup, tidak ada yang tidak basah. Hari ini kamu harus terima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu harus menguasai seluruh hidupmu. Roh Kudus itu harus membuat basah seluruh hidupmu, dan engkau harus tenggelam di dalam kepenuhan Roh Kudus itu. Amin. Sebenarnya baptisan Yohanes ini hanya sebagai gambaran yang Yesus sampaikan. Kalau seseorang dibaptis air, dia ditenggelamkan, dia basah kuyup, tidak ada yang tersisa. Kamu, kalau dibaptis Roh Kudus, kamu harus tenggelam, dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak ada satu bagian pun dalam hidupmu yang
tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus berbicara kepada mereka, engkau mulai hari ini siapkan hatimu untuk terima Roh Kudus sampai engkau dipenuhi, dikuasai, ditenggelamkan dengan Roh Kudus. Maka mulai hari ini engkau akan hidup menjadi orang yang sakti. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kau akan menjadi orang sakti kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan beberapa waktu ke depan kita akan ada ibadah pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, penggenapan janji Tuhan. Saya berdoa Tuhan ingin supaya setiap kita tenggelam di dalam kepenuhan kuasa-Nya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada 3 perkara pagi ini yang kita bisa renungkan setelah Yesus bangkit dari kematian, dan itu juga akan menjadi kehidupan kita. Yang pertama, Yesus tidak lagi Tuhan yang mati, tapi Dia hidup. Setan, maut, penyakit, apapun berkuasa atas Yesus. Yesus yang berkuasa atas maut, Yesus yang berkuasa atas setan. Dan hari ini percayalah, apapun masalah saudara, apapun tantangan dalam hidup saudara hari-hari, arahkan hatimu kepada Dia yang besar. Arahkan pandanganmu kepada Dia yang telah mengalahkan semua musuh. Dan engkau harus berkata dalam hatimu, aku harus menjadi lebih daripada pemenang. Masalah ada di bawah telapak kakiku. Jangan tenggelam berlarut-larut di dalam masalah, tetapi arahkan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Dia yang besar. Ketika engkau punya pergumulan yang berat, datanglah masuk dalam hadirat-Nya yang tersungkur, supaya hatimu dan imanmu semakin dikuasai oleh Dia, sampai engkau melihat kemuliaan, sampai engkau melihat keperkasaan, sampai engkau mengalami Dia. Bukan hanya sekedar engkau tahu Dia dasnya, sampai engkau betul-betul mengalami Dia lebih besar dan engkau alami. Dia tidak pernah tinggalkan saudara, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kitalah yang seringkali meninggalkan Dia. Berulang-ulang Dia ingin menolong kita, tapi kita abaikan Dia. Tapi hari ini percayalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hanya engkau perlu datang menundukkan hatimu tersungkur di kakinya, angkat tanganmu dan engkau datang menyembah Dia. Dia ingin engkau hidup di dalam kerajaan Allah yang tak terpercaya. Dia ingin engkau tenggelam di dalam kepenuhan kuasa-Nya. Mulai hari ini ke depan, bahkan sampai selama-lamanya, pegang tangan Yesus. Apapun kesulitanmu, mengeluhlah kepada Dia, berteriaklah kepada Dia. Dia akan pegang tanganmu, bahkan melihat Dia. Angkat tangan saudara, kita sembah Dia. Sikarana masyana, sikarama masyana, yang
menyaksi setiap kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kebebasan terjadi dalam nama Yesus sekarang. Mengalir. Haleluya. Apapun masalah saudara, terima mukjizat saat ini dalam nama Yesus. Terima kuasa dalam namanya Yesus. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada, Dia bersamamu. Haleluya. Terima kasih Allah. Haleluya. 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 Terima kasih. Yes, Lord. Bahagia hidup pada hari Yesus. Amin. Bahagia bukan gentar karena Dia berang hari Yesus. Amin. Hidup jadi berarti Dia sekali lagi sebab Dia hidup. Bahagia hidup pada hari Yesus. Haleluya. Bahagia Saudara yang datang dengan pergumulan bersama, saya percaya Dia ada bagi saudara. Saudara yang menyaksikan ibadah ini lewat live stream dimanapun saudara, kau boleh mengangkat tanganmu dan mengarahkan hatimu kepada Dia dan terima mujizat pagi ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap jemaatmu dimanapun mereka yang bisa menyaksikan bergabung bersama kami. Kuasa yang dahsyat yang terjadi hari ini atas kami turun atas setiap mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, lepaskan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas mereka, pemulihan berkat melimpah, jalan keluar terobosan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, turun atas mereka Tuhan. Mujizat terjadi di setiap tempat
di mana bisa bergabung bersama kami, terhubung dengan sorga. Di dalam nama Yesus, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu ya Tuhan, dalam hidup setiap kami hari ini, sampai selama-lamanya seperti di sorga. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah membagikan sabda firman